dengan 100. Sehingga nilainya adalah 300 MVA. Oke, kemudian tegangan line to line. Nah, ini kita tentukan juga tegangan line to line-nya. Ini kita lihat tegangan line to line itu akar 3 kali 127 hubungan Y per 13,2 delta. Nah, kita lihat di sini. 127Y. Nah, 127Y itu ada di trafo 2 ya. Trafo 2 di sini kita lihat. Nah, dia 127 itu hubungan Y, kemudian 13,2 itu hubungan delta. Nah, karena ini kita mencari line to line, kita flashback ke rumus yang dulu tuh ya. Untuk mencari tegangan line to line, berarti VL sama dengan akar 3 VP. Nah, ini tinggal kita masukkan akar 3 kali 127, kemudian dibagi dengan 13,2. Kenapa kok dibagi? Karena kita mencari rasio. Nah, karena ini rasionya antara hubungan Y dan delta, jadi dituliskan seperti pembagi seperti ini. Nah, kemudian didapatlah tegangan line to line-nya rasionya 220 hubungan Y per 13,2 delta, satuannya adalah kilovolt. Nah, kemudian masih ingat yang kemarin, caranya kita di sini disuruh menggambarkan berbagai daerah gitu ya, ada daerah 1, terus ada daerah 2, kemudian ada daerah 3, seperti itu. Nah, kemudian kemarin kita disuruh menentukan base MVA, yaitu yang kita terapkan ke seluruh daerah. Nah, bagaimana cara menentukan ini sehingga dapat nilai 300? Kita lihat dari masing-masing speknya ya. Untuk speknya kapasitas dayanya yang paling besar yaitu yang 300, yaitu di generator. Nah, ini kita jadikan base MVA. Jadi yang nilai yang terbesar ini kita jadikan base MVA. Oke, kemudian 20 kV in the generator circuit requires 300 MVA base in all part of the system. Nah, ini ya, jadi 300 MVA itu kita terapkan di semua sistem. Jadi kayak tadi ya, di daerah 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita mencari tegangan base-nya. Pertama, kita mencari untuk saluran transmisi. Nah, kita lihat saluran transmisi, di sini kan dia tidak ada speknya untuk tegangan. Nah, berapakah tegangan yang ada di sini? Nah, sekarang kita lihat di sini. In the transmission line, 230 kV. Since T1 adalah ratingnya 230 per 20 kV. Nah, kita lihat karena transmisi ini kan melewati dari T1 ya di sini. Nah, T1 di sini kita lihat T1 dia tegangannya berapa. Deltanya adalah 20 kV ya. Kemudian kalau yang hubungan Y ini tegangannya adalah 230. Nah, sehingga kalau misalnya kita lihat ya dari generator menuju trafo, di sini kan tegangannya untuk trafo yang hubungan delta kan 20 kV. Kemudian dia di di step up ya, dinaikkan menjadi 230 di sini. Kemudian otomatis kalau transmisi kan ikut tegangan tingginya ya, jadi dia rating tegangannya untuk saluran transmisi adalah 230. Didapat dari ini yang keluaran dari trafo sekunder nih ya, jadi 230 kV. Nah, kemudian kita cari juga berapakah tegangan base-nya untuk di rangkaian motor ya, atau in the motor circuit. Nah, jadi tadi kita sudah punya ini ya, tegangan base untuk transmisi 230, tinggal kita kalikan 13,2 per 220. Nah, itu didapat dari mana? 13,2
per 220. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk motor 1 dan motor 2. Nah, motor 1 dan motor 2 dia tegangannya adalah 13,2. Ini juga sama, motor 2 juga 13,2. Nah, kemudian 230 dikalikan 13,2 per 220. Nah, 220 adalah apa? 220. Ada yang tahu? 220. Ada yang tahu 220 dari mana? Vicky Tambah Wijayanto. tekanan. Trafo. Dari mana? Trafo. Oke, betul. Jadi kita lihat di sini trafonya kan dia kita ulang ya, ada trafo 1, kemudian ada saluran transmisi, ada trafo 2. Nah, trafo 2 kan sudah kita hitung ini ya. Tegangan line to line untuk rasionya adalah 220 per 13,2 ya toh di sini. Nah, ini bisa kita tulis di sini. Ini 220 per 13,2. Nah, berarti karena tadi di sini ya di transmisi ada tegangan 230. Nah, berarti untuk tegangan followingnya atau tegangan base-nya ya. Nah, ini untuk motor berarti 230 didapat dari tegangan yang ada di transmisi itu ya, mengalir ke apa namanya dekat dengan trafo dan motor ya, 230 dikalikan 13,2 per 220. 13,2 adalah ya tegangan yang ada di motor ini, masing-masing ada 13,2 sama 13,2. Oke, sehingga didapatkan nilainya 13,8. Nah, ini nanti kalau cara pengerjaannya seperti ini ya, kalau UTS-nya nanti. Nanti soalnya sama seperti ini, cuman mungkin nanti angkanya yang akan saya rubah. Untuk tahap-tahapannya seperti ini. Nah, kemudian ini yang saya bilang tadi, kita tentukan daerah-daerahnya. Jadi kita gambar dulu. Di sini kita bikin daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Nah, tadi kita di awal sudah menentukan MVA base, jadi ambillah yang nilai yang paling besar MVA-nya. Kemudian terapkan ke 3 daerah. Nah, seperti ini. Kemudian tentukan satu base untuk tegangan. Jadi misalnya kita tentukan di daerah 1. Nah, tadi kan sudah kita tentukan ini ya, 20 kV tegangan base-nya. Jadi di sini untuk daerah 1 kita tentukan 20 kV. Nah, dapat dari mana Bu 20 kV? Jadi kita lihat untuk tegangan 1 di sini kan ada generator ya, generator dan berkenaan dengan trafo. Nah, kita lihat speknya. Di sini ada generator, saya hapus dulu. Di sini ada generator 1 ya, daerah 1 tadi, generator ini, kemudian ada trafo hubungan delta. Nah, kita cocokkan di sini generator berapa sih tegangannya? Di sini ada 20 kV. Kemudian trafo 1 yang hubungan delta, berapa tegangannya? Di sini juga 20 kV. Sehingga untuk yang mengisi KVB yang ini ya, yang berwarna merah ini, kita tuliskan 20 kV. Jadi, untuk tahapan pengerjaannya, yaitu pertama kita tentukan dulu MVA-nya di semua daerah, kemudian pilih satu KV base di daerah misalnya daerah 1 gitu ya, 20 kV. Nah, kemudian yang daerah 2 dan 3 ini kita hitung. Nah, daerah 2 dan 3 ini kita hitung, bagaimana perhitungannya? Yaitu yang ini, yang sudah kita bahas barusan. Ini. Jadi kalau yang transmisi saluran transmisi itu kan daerah 2, jadi nilainya adalah 230 kV. Kemudian tegangan base untuk yang daerah 3 itu kan motor ya. Nah, ini ketemunya adalah 13,8. Nah, sehingga bisa kita tuliskan di sini
untuk daerah 2 dan daerah 3. Seperti itu. Kemudian kita menghitung IB dan ZB. IB caranya seperti apa? Kita buka lagi materi yang sebelumnya. Bagaimana cara menghitung IB? Nah, ini ya. Kalau datanya 3 fasa, berarti KVA dibagi akar 3 KV. Oke, coba kita tulis. Nah, ini. Berarti kalau di sini IB sama dengan KVA dibagi dengan akar 3 VB. Seperti itu. Nah, nanti kalian hitung pakai kalkulator ya. Nanti ketemunya seperti ini. Nilai-nilainya. Kemudian yang selanjutnya ada Z-base. Z-base itu berarti kalian tinggal cari rumusnya. Cara mencari ZB. Sebentar, nah ini. KV base kuadrat dibagi dengan MVA. Berarti KV dibagi MVA. Oke. KV dibagi MVA. Nah, ini. Berarti untuk mencari ZB dibagi dengan MVA base. Jadi kalau misalnya itu KV base-nya adalah 20 kV ya, dibagi dengan itu 300. Nah, itu sama dengan berapa? Tapi harap diperhatikan ya, karena ini kan satuannya adalah kilo, kemudian ini ada MVA. Nah, ini mungkin bisa dijadikan KVA base dulu. Berarti nanti apa namanya, dikalikan dengan 1000. Jadi bisa pakai rumus yang atas. Ini ya. Jadi kalau apa namanya, sama-sama ini satuannya sama-sama kilo. Nah, kalau yang bawah ini kan ada kilo, ada MVA seperti itu. Kalau mau jadi sama-sama kilo seperti ini dikalikan dengan 1000. Nah, ini berarti kalian tinggal menghitung aja. Nah, ini akhirnya nanti ketemu Z base di masing-masing daerah. Nah, cara menghitungnya berarti kalau IB, berarti pembaginya adalah yang atasnya ini ya, MVA sama KV base yang atasnya, yang daerah 1. Kemudian Z base yang daerah 1 juga pembaginya juga yang ini, MVA base daerah 1 dan KV base daerah 1. Sama halnya dengan yang setelahnya ini, daerah 2. Berarti kalau untuk menghitung ini, berarti yang dipakai adalah perhitungan yang di daerah 2 semuanya. Ini juga sama, yang dihitung adalah dari sini. Sama halnya dengan yang ini juga ya, IB berarti daerah 3 semua. Seperti itu. Nah, ini kita sudah punya base baru di sini ya. Ini istilahnya base baru, jadi ada daerah 1, 2, dan 3. Kemudian kita harus menghitung nilai dari reaktansi masing-masing komponen. Nah, kita punya komponen apa aja di sini? Pertama, kita punya komponen generator, kemudian ada trafo ya, kemudian ada transmisi, saluran transmisi. Jadi ini dianggap saluran transmisi. Kemudian selanjutnya ini ada trafo 2 dan motor 1 dan motor 2. Oke, ini kita satu-satu mencari yang namanya reaktansi masing-masing komponen. Oke, sekarang kita mulai dari reaktansi trafo ya. Kita kerjakan ini dulu. Reaktansi trafo didapatkan dari T1 sama dengan X sama dengan 0,1. 0,1 dapat dari mana? 0,1 didapatkan dari spesifikasi. Sekarang kita lihat di data T1 ya. Di sini kita lihat bahwa X-nya adalah 10%. Nah, tadi kan sudah saya rubah menjadi PU, berarti sama dengan 0,1 PU. Nah, nilai yang ini yang akan kita masukkan tadi ya 0,1-nya. Nah, ini kita masukkan di sini 0,1.
Nah, kemudian baru dikalikan dengan ini adalah MVA-nya. Seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya, rumusnya adalah ini. Maaf ya, ini karena di-convert jadi agak, apa namanya, uh, tulisan rumusnya mungkin tidak sebegitu kelihatan. Jadi untuk perhitungan masing-masing reaktansi itu tadi ya, ini di sini kalau kita mencari Z new, ibaratnya karena ini pakai, ini sebenarnya sama saja ya, mau impedansi mau reaktansi. Kalau di sini kan tulisannya impedansi. Jadi di sini Zn, maksudnya impedansi yang baru yang akan kita cari ini adalah impedansi dengan base lama, Zo. Zo ini yang mana? Zo itu yang diketahui di soal. Jadi kalau bisa saya lingkari, Zo itu yang ini. Kalau generator Zo-nya ini 0,2. Kalau motor M1 Z-old-nya ini. Kemudian motor M2 Z-old-nya ini. Kemudian kalau trafo 1 Z-old-nya 10%, nanti kita jadikan ke PU menjadi 0,1 PU. Kemudian trafo 2 Z-old-nya dia 10% atau 0,1. Jadi yang berwarna pink ini adalah Z-old atau impedansi yang lama. Impedansi lama itu artinya dia yang diketahui di soal. Nah, sekarang kita disuruh mencari impedansi yang terbaru seperti itu. Nah, jadi rumusnya menggunakan ini. Oke, kemudian selanjutnya dalam kurung KV base old dibagi KV base new pangkat 2 dikalikan dengan KVA base new dibagi dengan KVA base old. Jadi ini rumusnya yang dipakai. Nah, sekarang kita aplikasikan rumusnya ini ke dalam untuk penyelesaian pencarian reaktansi dari trafo 1. Nah, ini saya tulis ya. Ini bisa nggak ya saya di cut? Nggak bisa. Oke, saya tulis ulang aja rumusnya. Zn sama dengan Zo dikali dengan dikali KV BO, berarti yang old ya, dibagi dengan KV base new, kemudian pangkat 2, kemudian dikali, ini juga dikali ya, dikali apa tadi, KVA base new atau KVA BN dibagi dengan KVA BO. BO itu base yang lama, seperti itu. Jadi ini rumusnya. Nah, ini kita sudah punya rumus ini. Nah, jadi untuk yang trafo 1 sekarang kita lihat ya. Ya, di sini untuk Z old-nya nilainya adalah 0,1. Nah, ini ya. Kemudian dikalikan dengan, ini berarti dia di, sebentar, saya editnya dulu. Oh, nggak bisa diedit. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini kita langsung, dia langsung menuliskan yang ini, KVA base new dibagi dengan KVA base old. Nih ya, masukkan ke sini. Nah, sekarang kita cocokkan. KVA base new itu yang mana? Nilainya adalah 300. 300 itu, kalau kalian notice tadi ya, adalah yang ini. Ini adalah KVA base new. Ini hanya penamaan saja ya. KVA boleh, MVA boleh, seperti itu. Jadi sebenarnya sama aja. Itu cuman nanti bedanya adalah kalau MVA dijadikan KVA kan berarti dikalikan 1000 gitu aja. Nah, ini berarti kalau kita pakai MVA, nih ya, berarti nanti MVA base new per MVA base old. Jadi di sini
Yang baru nilainya untuk KVA-nya atau MVA-nya adalah 300. Kemudian kalau yang lama itu berarti kalian cari di spek yang ada di soal. Nah, kalau tadi kan kita mengerjakan trafo 1. Nah, kita lihat trafo 1. Trafo 1 kita, nah ini dikotai dulu. Nah, kita lihat KVA yang lama atau MVA yang lama berapa? Ternyata dia di sini 350. Nah, berarti cocok ya kita masukkan dia nilainya 350. Oke. Jadi di sini kita masukkan dia nilainya 350. Nah, kemudian eh kita kalikan dengan KV base old dengan KV base new. Nah, ini dikalikan dengan KV base old. Kalau old itu berarti ambil yang dari soal. Kita lihat untuk tegangan di trafo 1. KV base old. KV base old-nya adalah berapa? Trafo 1. Ya, kita lihat yang dari sini aja. KV base old-nya adalah 20 ya. 20 per 230. Nah, berarti bisa kita tuliskan dia di sini. Sebentar. Nah, ini. Bisa kita tuliskan dia di sini untuk yang KV base old-nya adalah 20. Kemudian kalau new itu berarti kita lihat di sini. Nah, untuk daerah 1, kan trafo 1 masuk daerah 1. Nah, ini nilainya berapa? Yaitu nilainya 20 juga. Nah, sehingga di sini 20 dibagi 20. Kemudian kita kasih kurung ya. Kemudian pangkatkan 2. Nah, berarti kalau ini 20 bagi 20 pangkat 2, berarti sama dengan berapa? 1 pangkat 2? 1 ya. Jadi anggaplah dia dikalikan dengan 1. Sehingga di sini itulah kenapa tidak ditulis ya di slide ini. Jadi anggapannya ini kan sama aja hilang gitu ya. Karena pengalinya menjadi 1. Nah, sehingga untuk trafo 1 menjadi seperti ini. 0,1 kalikan 300 per 350. Yaitu nilainya 0,0857 per unit. Nah, sama halnya dengan trafo 2 ya, pengerjaan juga seperti itu. 0,1 dibagi dengan ini tadi rumusnya KV base old ya. Kehapus tadi ZN sama dengan ZO kemudian dikali dengan KVBO dibagi dengan KVBN, kemudian dipangkatkan 2. Kemudian selanjutnya dikalikan, di sini ya, dikalikan dengan MVA atau KVA boleh. KVA BN, kemudian bawahnya adalah KVABO. Nah, ini kemudian kita tutup kurung. Nah, ini dikali juga. Nah, sekarang yang untuk trafo 2, di mana di sini pertama kita masukkan Z old-nya dulu. Kita lihat di trafo 2. Dia trafo 2 ya apa namanya reaktansi atau impedansi lamanya berapa? Nah, ini bisa kita lihat di sini. Untuk trafo 2 10% ya. Nah, jadi 10% ini kita jadikan PU menjadi 0,1. Nah, berarti nanti Z out-nya adalah 0,1. Nah, kemudian selanjutnya kita cari KVBO per KVBN. Nah, kita lihat tegangan yang lama berapa untuk trafo 2. Trafo 2. Trafo
2 di sini ya. Trafo 2 berarti tegangan line to line-nya trafo 2 yaitu 13,2. Nah, ini sudah dituliskan ya di sini. 13,2 per 13,8. Jadi ini adalah cafe base old dan ini cafe base new. Kemudian jangan lupa dipangkatkan 2. Nah, kemudian dikali dengan KVA base new dibagi dengan KVA base old. Nah, ini kita cari lagi. KVA yang baru berapa sih? Untuk yang trafo 2, dia untuk trafo 2, KVA-nya adalah, MVA-nya ini adalah 300. Nah, ini bisa kita tuliskan dia nilainya adalah 300. Nah, kemudian untuk yang old itu berarti ada di spesifikasi sini ya. Nah, untuk trafo 2 berapa? Tadi kan dia 3 kali 100 ya, jadi ketemunya 300. Sehingga di sini bisa kita tuliskan dia nilainya juga 300. Nah, berarti 300 bagi 300 saling menghilangkan ya. Ini coret, coret. Nah, sehingga tinggal yang ini saja untuk pengalinya. Nah, jadi tinggal ini saja. Berarti 0,1 dikali dengan 13,2 per 13,8 pangkat 2. Nah, ini jadi kita sudah ketemu trafo 1, trafo 2. Kemudian rektansinya ini. Nah, sekarang kita cari yang base impedansi untuk saluran transmisi. Nah, pertama kita cari dulu impedansi base-nya ya di saluran transmisi. Pertama adalah 230 bagi 300. 230 adalah 230 bagi 300. Ini kita mencari tahanannya. Jadi 230 dibagi dengan 300. Jadi tegangan dibagi dengan MVA-nya tadi dikuadratkan. Kemudian berapakah reaktansinya? Nah, reaktansinya ini adalah 0,5 kali 64 per 176,3. Nah, 0,5 ini dapat dari mana? 0,5 ini didapat dari ini di soal sudah ada. Jadi dia punya tahanan 0,5 ohm per kilometer. Nah, tapi panjangnya saluran transmisi ini ada 64 sehingga bisa kita tuliskan dia ya 0,5 kali 64 per 176,3. Nah, 176,3 adalah nilai dari yang impedansinya ini. Sehingga nanti reaktansinya ketemunya nilainya segini, 0,1815. Oke, kita sudah dapat ada trafo 1 sudah, ya. Trafo 2 juga sudah, kemudian reaktansi untuk saluran transmisi juga sudah. 3, kita mencari reaktansi untuk motor 1 dan motor 2. Nah, ini juga sama ya. Ini tinggal kalian tuliskan saja. Kalau ini adalah Z old ya, kemudian ini KV base old per new. Ini KV base old, ini KV base new. Kemudian di sini KVA yang baru dan ini KVA yang lama. Sehingga nanti kalau di total ketemunya 0,2475. Kemudian ini juga sama. Ini adalah Z old-nya untuk motor M2. Kemudian di sini KV base yang lama dibagi dengan KV base yang baru, tegangan base yang baru. Kemudian ada daya di sini ya.
daya yang base baru dan daya base lama, seperti itu. Nanti tinggal dilihat lagi, intip lagi di sini. Oke, kemudian selanjutnya kita menggambarkan reaktansinya. Nah, reaktansinya di sini eh, kita sudah punya ya, tadi ada trafo 1, trafo 2, kemudian saluran transmisi, dan selanjutnya di sini kita punya M1 dan M2. Nah, ini kita tinggal menggambar saja. Sekarang kita lihat. Kita lihat ya di sini. Pertama kita punya generator. Nah, generator berapa nilainya? Nah, generator di sini ini gambarnya dari reaktansi generator. Kemudian ada trafo 1, ada trafo 2, kemudian ada saluran transmisi, kemudian ada M1 dan M2. Nah, sekarang kalau kita yang bisa lihat di sini kan nilai M1 dan M2 ya. Coba kita cocokkan. Ini ada tulisannya EM1. Nah, berarti untuk reaktansi motor 1. J 0,27. Karena reaktansi berarti ada tulisan J-nya ya, imajiner. J 0,27 atau boleh ditulis J 0,2745. Nih, nilainya yang ini dimasukkan ke sini. Jadi kalian menggambar reaktansinya seperti ini. Nah, kemudian yang untuk motor 2, ini dia ketemunya adalah J 0,55 atau boleh kalian tuliskan J 0,549, boleh terserah. Nah, seperti ini. Jadi saya ulang, kalau yang ini yang generator, kemudian yang ini adalah T1, kemudian yang selanjutnya adalah transmisi, kemudian yang selanjutnya adalah ini T2. Ini transmisi ini, sini. Kemudian ini yang T2. Nah, yang ini ada M1 dan M2, seperti itu. Oke, kita sudah bisa menggambarkan. Jadi nanti untuk UTS-nya seperti ini, sampai menggambarkan. Jadi tahapan-tahapannya, yang pertama adalah kalian menghitung ini dulu ya, tegangan base-nya. Kemudian dimasukkan ke sini, jadi nanti dihitung masing-masing ini IBZB, IBZB. Kemudian menghitung masing-masing reaktansi per unit untuk masing-masing peralatan. Nah, kemudian hingga menggambarkan diagram reaktansi. Oke, kemudian selanjutnya ini ada persoalan. Nah, jika motor M1 dan M2 mempunyai input 120 dan 60, jadi motor M1 ini dia punya input dayanya 120 ya. Kemudian kalau M2 ini dia input dayanya 60. Kemudian dia bekerja di tegangan 13,2 kV dan dua-duanya beroperasi di unity power factor. Unity power factor itu artinya adalah PF-nya atau power factor-nya sama dengan 1. Kemudian pertanyaannya, find the voltage at terminals of the generator. Nah, ini ceritanya yang pertama, power factor-nya adalah sama dengan 1. Ini 0,8-nya tutup dulu ya, karena ini ini sebenarnya soal yang selanjutnya. Ini ditutup dulu. Nah, jadi kita sudah selesai ya menggambarkan ini. Terus kemudian ada pertanyaan di sini. Kalau misalnya motor 1 dan motor 2 itu dikasih input ada 120 untuk motor 1 dan 60 untuk motor 2. Kemudian mereka bekerja di tegangan 13,2. Kemudian dua-duanya ini juga beroperasi di unity power factor. Itu artinya power factornya sama dengan 1. Terus kemudian yang ditanya adalah tentukan tegangan terminal
pada generator. Berapakah tegangan terminal pada generator? Seperti itu. Nah, caranya yang pertama adalah karena motor 1 dan motor 2 ini bekerjanya bersamaan ya, sehingga ini bisa kita jumlahkan ya dayanya 120 tambah 60 berarti totalnya adalah 180. Nah, di sini kita tuliskan 180. Nah, kemudian kita mencari P-nya dulu, dayanya dulu. Kita jadikan per unit ya. Jadi, di sini kita punya 180 dibagi dengan 300, yaitu sama dengan 0,6 per unit. 0,6 300 itu yang tadi ya, yang EVA base-nya itu tadi. Jadi ketemunya 0,6 per unit. Nah, karena tegangan dan I di motor itu kita menghitung selama tegangan dan arusnya ya pada motor kita hitungnya per unit, maka kita mencari nilai find the voltage ya. Berarti kita mencari tegangannya. Berarti rumusnya seperti ini. V kali I kali cos P sama dengan 0,6 per unit. Jadi 0,6-nya dituliskan di sini. Kebablasan. Ini ya, 0,6 per unit. Nih. Nah, ini bisa kita tuliskan seperti ini. V kali I kali cos P sama dengan 0,6 per unit. Selanjutnya, kita mencari nilai V dan kita mencari nilai I. Nah, kalau kita mencari nilai V, berarti kita lihat di sini ya, kita hitung per unitnya juga lagi ya. Kita punya, di sini diketahui di soal tegangannya adalah 13,2. Ya, 13,2. Nah, berarti nanti di sini kita tuliskan 13,2 per 13,8. Nah, 13,8 itu dapat dari mana? 13,8 yaitu didapat dari ini, KV base-nya. Jadi perhitungannya tadi tegangan yang diketahui di sini dibagi dengan KV base-nya. Sehingga ketemunya adalah 0,9565. Sudut 0 per unit. Kemudian selanjutnya untuk menghitung I yaitu adalah 0,6 dibagi 0,9565. 0,6 dari mana? 0,6 didapat dari sini. Kemudian dibagi dengan 0,9565. Jadi dibagi dengan ini. V-nya ini. Sehingga ketemunya 0,6273. Nah, sekarang kita mencari tegangan yang ada di generator. Tegangan yang ada di generator itu adalah penjumlahan dari tegangan motor dan drop tegangan. Nah, berarti kita tinggal masukkan, ini saya kasih warna ya, yang biar berbeda. Jadi 0,9565 ini adalah tegangan motor, nilainya adalah dapat dari sini. Kemudian yang 0,6273 itu didapat dari sini. Kemudian drop tegangan. Nah, drop tegangan ini berarti kita ambil dari reaktansi yang ada di mana? 0,915, 1815, 0,857. Di mana kira-kira? 0,09, 0,1815, 0,0857. Nah, ini ya. Kita ambil dari sini. 0,857, 0,0915, 0,1815. Nah, kenapa kok yang diambil yang ini, Bu? Nah, ini kan kita bicara drop tegangan ya. Kalau drop tegangan kan berarti dia reaktansi yang melewati ibaratnya dari penyaluran ya, penyaluran dari generator ke motor. Nah, jadi yang diambil adalah drop tegangannya dari trafo 1 ya, tadi ada trafo 1, trafo 2, dan juga saluran transmisi. Nah, kemudian ini nanti kalian jumlahkan pakai kalkulator ya, karena nanti
dari ini kita turunkan dulu. Ini ya, 0,9565. Kemudian ini nanti dijumlahkan ya, yang imajiner ini dalam kurung. Kemudian nanti di apa namanya, ada dikalikan dengan 0,6273. Ini pakai kalkulator aja ngitungnya. Nah, kemudian nanti ketemunya nilainya segini. Nah, dari sini nanti tolong dirubah dari bentuk rektangular menjadi bentuk polar. Jadi bentuk polar itu yang ada sudutnya seperti ini. Nah, sehingga kalau dalam bentuk polar ini yang bisa kita pakai. Jadi ini adalah tegangan terminal pada generator. Seperti itu. Jadi 0,9826. Oke. 0,9826. Nah, kemudian karena motor itu tadi ya, motor itu tadi sebentar. Oke. Kita lanjut. Nah, jadi sorry, kita sudah dapat tegangan pada generator ya. Motor tadi saya bilang salah. Generator. Nah, ini 0,9826. Nah, sekarang yang ditanya adalah berapakah tegangan terminal pada generator. Jadi nilai ini dikalikan dengan 20 kV. 20 kV dari mana? 20 kV didapat dari tegangan yang ada pada generator. Nah, ini tegangan yang ada pada generator. Nah, oke, sudah selesai. Jadi seperti itu pengerjaannya. Tapi ini adalah perhitungan untuk yang power faktornya itu sama dengan unity power factor atau power faktornya sama dengan 1. Nah, bagaimana kalau yang power faktornya itu berbeda-beda, misalnya ada 0,8, contohnya ini ya, ada 0,6. Nah, ini sudah bunikan ya, ada warna bedanya ya. Maksudnya ada penandanya. Jadi kalau 0,8 berarti nanti di sini yang berubah ya kosnya menjadi 0,8 di sini dimasukkan di sini. Karena tadi kan cospnya ini kan sama dengan 1 ya. Cospnya kan sama dengan 1. Jadi kalau V kali I kan kalikan 1 kan sama dengan V kalikan dengan I gitu kan. Seperti itu. Nah, karena kalau ini cospnya 0,8 berarti ini tinggal kita masukkan di sini 0,8 di sini. Nah, kemudian selanjutnya ini yang merah-merah adalah hasil dari perhitungannya. Jadi mungkin nanti yang berubah adalah yang I. Nah, kalau yang V kan tetap yang I. Jadi nanti perhitungan yang I seperti yang berwarna merah ini. Jadi 0,6 dibagi dengan ya masih sama ya 0,6 dibagi dengan 0,9565. Cuman yang bawah bagian penyebutnya ini nanti dikalikan dengan 0,8. Nah, 0,8 ini dari mana, Bu? Dari cospnya tadi. Karena di soal diketahui cospnya 0,8. Jadi ibaratnya ini soal yang berbeda ya. Kalau yang tadi per faktornya sama dengan 1. Nah, ini ketika ditanya per faktornya sama dengan 0,8. Nah, sehingga menjadi seperti ini. 0,6 dibagi dengan 0,9565 kali 0,8. Nah, ketemunya 0,78 sudut min 36,86. Seperti itu. Nah, kemudian yang 0,78 ini berarti nanti nilainya berubah di sini. Kalau ini kan tetap ya 0,9565 kita tulis di sini. Nah, yang berubah adalah ini menjadi 0,78 kemudian sudut minus 36,86. Nah, nanti cara pengerjaannya sama. Kemudian nanti tetap dikalikan dengan 20 kV karena 20 kV ini adalah tegangan. Kita mencari tegangan terminal pada generator. Oke, jadi pembahasan hari ini seperti itu untuk
materi yang saya bawakan ya hari minggu terakhir. Oke, ada yang mau ditanyakan kira-kira sampai di sini? Nanti tolong dipelajari ya. Nanti kalau saya apa namanya iseng nanti kalau saya punya banyak waktu nanti akan saya tanyai melalui wawancara nanti ujiannya. Kalau saya bukannya untuk nilai ya, saya hanya ingin kalian itu bisa gitu ya. Bukan kalau masalah nilai saya tutup mata. Kalian tahu sendiri saya nggak pernah ngasih nilai kecuali yang memang benar-benar nggak niat pasti akan saya kasih nilai jelek. Tapi kalau selama masuk dan aktif dan apa namanya semua terpenuhi ya saya nggak pernah ngasih nilai jelek. Nah, ini tolong dipelajari kalau bisa nanti kerja kelompok dengan teman-teman yang lain, belajar. Nanti kalaupun saya punya waktu, mungkin akan saya tanyain satu-satu. Ini gimana cara ngerjakannya? Boleh nyontek, boleh. Tapi kalian harus bisa menjelaskan. Saya tidak masalah mau kalian nyontek, mau apa yang ngerjakan siapa itu ya terserah. Tapi yang pasti kalian harus bisa menjelaskan. Nah, maka dari itu nanti bisa kalian apa namanya dikerjakan ulang, maksud saya seperti itu, dikerjakan ulang terus sambil tanya-tanya dengan temennya. Ini kira-kira seperti ini UTS-nya ya. Jadi masih sama punya ada gambar rangkaian seperti ini, kemudian ada generator, motor satu, motor 2, transmisi, dan trafo satu, trafo 2. Mungkin ini nanti akan ada yang saya ganti-ganti atau mungkin ini tetap tapi kurang lebih sama seperti yang tadi. Jadi ini coba saya kupas ya. Buatlah tabel base baru serta tuliskan cara menghitung I-base dan Z-base. Nah, ini tadi kalau untuk yang jawaban nomor 1 berarti yang bikin tabel yang tadi. Bikin tabel yang ini. Berarti jawaban nomor 1 adalah bikin tabel yang ini. Oke, kemudian yang nomor 2. Nomor 2, tuliskan cara menghitung reaktansi pada masing-masing gambar di atas. Jadi nanti sama seperti tadi ya, buatkan reaktansi dari generator, motor, transmisi, trafo 1, trafo 2. Nah, itu cara mengerjakannya sama seperti yang ini. Nah, ini ya, ada sudah ada ini. Materinya sudah ada. Nanti silakan dilihat-lihat lagi. Oke, itu nomor 2. Pengerjaannya seperti itu. Kemudian nomor 3. Nomor 3, gambarkan diagram reaktansi dalam PU. Ya, tadi berarti gambar yang diagram reaktansinya. Kemudian yang nomor 4, hitung tegangan terminal. Ini yang barusan saya bahas ya, ketika beroperasi pada power factor 1. Kemudian bagaimana kalau misalnya power factornya 0,85. Nah, seperti itu. Sampai sini jelas kira-kira untuk soalnya mudah ya. Maksudnya ini nanti mungkin bisa dilatihan lagi, kalian belajar lagi. Jadi nanti saat mengerjakan UTS sudah langsung bisa urut-urutannya bagaimana mengerjakannya. Jadi ini nanti tinggal uh, hanya mengganti Bismillah. angka aja ini. Kan juga sudah saya beritahu loh ini kisi-kisinya. Beda kayak apa namanya kalau yang semester lalu, tahun lalu malah sudah masuk ke analisa aliran daya. Jadi udah simulasi menggunakan software. Nah, ini masih belum. Jadi ini gampang ya. Mungkin yang agak susah lebih ke hitung-hitungannya harus sabar, harus pakai kalkulator seperti itu. Jadi paling nggak harus punya, kalaupun dari HP ya nggak masalah. Yang penting harus bisa itu tadi merubah dari eh yang ini ya, kayak merubah dari ini bentuk ada imajinernya ya, bentuk rektangular ke bentuk polar. Jadi polar ini ada sudutnya, terus ini bentuk rektangular. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Materi UTS sudah tahu, jadi contoh satu materi UTS-nya.
Jadi soalnya sama, kemudian nanti gambar tabel yang ini, kemudian cari diagram rektansinya, gambarkan diagram rektansinya, kemudian kerjakan ketika persoalan ini power faktornya sama dengan satu, terus kemudian yang soal terakhir adalah ketika power faktornya sama dengan 0,8 misalnya, seperti itu. Oke, baik. Kalau tidak ada, bisa saya akhiri. Semoga sukses ujiannya. Nanti saya kasih waktu beberapa hari untuk mengerjakan. Tapi nanti kalau saya punya waktu ya, nanti akan saya wawancara, jadi siap-siap aja. Makanya kalau ada apa namanya tugas atau apa, mending kerjakan kelompok, jangan asal nyontek doang, tapi dipelajari ya. Oke, baik. Sebelum saya akhiri, mungkin saya mau absen dulu. Tadi rencananya mau saya absen yang pertama tadi, cuman karena bulan puasa, bulan penuh maaf ya. Oke, dinyalakan dulu semuanya. Saya screenshot lagi, saya ulang. Oke, slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, sekarang slide yang kedua. Diaktifkan. Syah Ahmad, Rafanda, Octavianus, Rafli, Muhammad Irfan, Bagas, Sandi, Yoga Iqbal, Inka, Vicky Wijayanto, Yeskiel, Aditya, belum nyala, Muhammad Dimas, Fauzi Thohir, Inka Dartanti, Sandi, Vicky Wijayanto, Syah Ahmad. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Sampai ketemu nanti ya, habis Lebaran. Kalau habis Lebaran, saya harap bisa offline ya, soalnya nanti materinya agak lebih padat. Jadi saya itu nggak enak jelasin pakai Zoom itu kayak kaku gitu. Enak di papan tulis. Jadi saya harapkan sudah bisa balik ya, jangan alasan apa namanya eh puasa Bu. Kalau puasa ya nggak masalah lah. Oke, saya mohon maaf sebelum ini, sebelum saya tutup, mohon maaf karena sebentar lagi Lebaran. Jika saya banyak salah, kalian juga banyak salah sebenarnya. Sama-sama ya kita ya. Oke. Semoga UTS-nya sukses. Jangan sampai nggak ada yang ngumpulin ya. Se apa namanya? Separah-parahnya kumpulin aja lah. Meskipun ya nanti mungkin nilainya berbeda, tapi paling nggak kan sudah saya kasih waktu beberapa hari. Terus ujiannya juga sama, tinggal mungkin ya ngitung ulang aja gitu. Tapi untuk contoh kan sudah ada seperti itu. Oke, baik. Sampai ketemu insya Allah setelah Lebaran bulan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.